Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamarir, apa kabar? Alhamdulillah, Bung. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya sudah lama kenal dengan awak itu. Bung Zamher ini betul-betul sangat kreatif dan punya komunitas yang begitu berat bagi kami. Dan di samping juga sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, itu betul-betul menjadi pilihan kami untuk saat ini kita berbincang-bincang, berbual-bual, apapun, pokoknya apa adanya saja. Nah, jadi bagaimana itu Bung Zamher membagi waktu tentang sebagai pegawai negeri sipil, lalu punya komunitas JIP yang begitu banyak anggota-anggotanya. Bagaimana itu prosesnya, Pak Zamher? Baik, Tok Tan. Sebelumnya terima kasih nih Tok Tan. Pada malam ini berkesempatan hadir di sini berbincang-bincang dan bersilaturahim dengan Tok Tan tentang hal komunitas. Komunitas adalah sesuatu yang hobi saja, Tok Tan. Tapi kalau PNS itu merupakan penghidupan utama gitu. Jadi kalau PNS menjadi kegiatan wajib, kegiatan utama, sedangkan komunitas, apakah itu di komunitas sosial, komunitas seni, termasuk komunitas otomotif, itu adalah sebuah hobi yang saya geluti selama ini gitu. Komunitas yang saya geluti sampai hari ini karena hobi saya di situ adalah otomotif. Namanya Suzuki Jimmy Katana Indonesia. Waduh. Alhamdulillah. Dan komunitas ini adalah menghimpun penghobi Jimmy Katana. Jimmy Katana. Dan ini di Pekanbaru, khususnya di Riau mungkin, itu sudah berdiri sejak tahun 2008. 2008, iya. Berarti sudah 12 tahun ya? Lebih kurang. 12 tahun. Lalu selama 12 tahun itu kemana saja hobi itu diaktifkan? Kabarnya saya dengar pernah keliling Sumatera gitu. Betul. Jadi memang karena ini namanya hobi, tentu disinilah hobi itu disalurkan. Salah satu yang menjadi hobi kami itu adalah touring. Touring itu ya ke luar daerah, bahkan sampai ke Pulau Jawa sana. Waduh, bagus. Yang paling jauh itu yang telah kami lalui sampai ke Jawa Timur, Surabaya. Kemudian timurnya lagi itu di Bali. Oh, pernah ke Bali juga ya? Pernah. Kemudian kalau di Sumateranya itu di titik nol di Sabang, di Sabang, di Aceh gitu. Dan itu sudah kami lakukan pada tahun 2017 yang lalu. Itu berapa banyak itu mobil yang kalau touring itu? Kalau touring tergantung berapa peserta yang berkesempatan hadir dan ikut gitu. Kalau touring kemarin ke Sabang itu ada 6 unit mobil. 6 unit mobil. Sebanyak 12 orang. Jadi masing-masing unit satu mobil ada 2 orang. Satu supirnya, satu sebagai pendamping gitu. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah ini sebuah hobi yang memang bisa menghimpun kebersamaan sesama pencinta mobil Jimmy. Dan kami itu ada slogannya, satu kan jangan pisahkan gitu. Jadi dimana-mana pun kami bertandang, berkunjung, se-Indonesia itu sudah ada teman. Paling tidak mungkin kalau kami jauh tersasar, nginap itu sudah tidak menjadi pikiran. Kemudian kalau soal makan semuanya sudah menjadi saudara. Palingan yang menjadi beban kami di jalan adalah mungkin ya BBM-nya gitu. Ada nggak hal-hal yang sifatnya penghalang selama touring ini? Alhamdulillah sampai hari ini lancar-lancar saja. Misalnya ban bocor, mesin rusak atau terbalik gitu mobil. Kalau kami menyebutnya trouble ya. Trouble ini memang sesekali ada, sifatnya ya mungkin insidental gitu aja, tidak selalunya gitu, Totan. Jadi kalau khusus di Riau itu berapa anggotanya itu? Riau saat ini terhimpun sebanyak 9 kabupaten kota.
9 kabupaten kota. Iya, Berapa unit mobil? Itu semuanya total sampai sekarang 148. 148 unit. Member ya. Member. Kami nyebutnya member gitu. Yang belum ada di Riau ini Meranti, Ya. Rohil, Rohul, Ya. itu belum ada sampai hari ini. Oh, Selebihnya sudah ada. Yang kampung saya ada nggak? Inhu ada. Inhu ada. Ada. Iya, ada. Alhamdulillah. Ada. Termasuk juga kampung saya sudah ada ya. Inhu ada. Inhu itu dia nomor 7. Nomor 7. Sesudahnya Inhil nomor 8. Urutan besar apa membernya gitu. Oh, membernya ya. Alhamdulillah udah cukup ramai Tok Tan. Oh. Dan ini cukup menggembirakan lah bagi kami penghobi otomotif, hobi touring gitu kan. Iya, iya, iya. Dan saya pun merasakan kegiatan touring ini nyambung dengan hobi berikutnya tentang menulis gitu. Oh, begitu. Menyerap ide-ide, inspirasi muncul dengan tiba-tibanya gitu. Jadi itu Bung Sarir itu di samping kegiatannya begitu padat. Nah, saya juga melihat banyak tulisan-tulisan yang Bung Zamher tulis, terutama khususnya puisi. Itu sampai-sampai saya juga pernah Bung Sarir kasih antologi puisi, dan itu juga sangat menarik gitu. Jadi timbulnya inspirasi menulis puisi ini juga berawal dari touring-touring gitu ya. Iya, salah satunya iya. Kalau hobi ini sebenarnya sudah ada dari awal. Karena jujur mata pelajaran yang saya senangi dari SD itu adalah bahasa Indonesia gitu. Dan alhamdulillah Tan, saking senangnya saya belajar bahasa Indonesia itu boleh dikatakan setiap kali ujian itu nilainya 8 terus gitu. Sampai di bangku SLTA. Dan setelah SLTA atau SMA itu ada beberapa sub mata pelajaran, ada struktur, kosakata, grammar ya. Termasuk di situ yang paling saya senangi adalah apresiasi sastra. Ketika apresiasi sastra itu ada di mata pelajaran, saya tidak pernah ketinggalan. Saya sangat menyenangi itu mata pelajaran itu. Jadi setelah SLTA masuk sekolah apa itu? Kuliah di mana? Dulu setelah SD Sanawiyah. Ya, di sana itu Alia gitu. Alia. Sampai-sampai senang saya dengan bahasa. Setiap guru yang masuk, siapa yang ngajar bahasa pasti guru yang menjadi favorit saya gitu. Begitulah kedekatan saya dengan bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga disitulah mungkin mengalir hobi saya mencintai, menyenangi sastra dan bahasa gitu. Kalau tak salah, Bung Zamher juga pernah mencicipi kuliah di UIN ya? Ya pernah. UIN atau IAIN? Di IAIN. Oh, zaman IAIN ya? Dulu namanya IAIN, tahun 96. 96. Jurusan pengembangan masyarakat Islam, PNI Fakultas Dakwah. Itu sudah mulai menulis puisi belum? Sudah, tapi masih tertutup, belum terbuka gitu. Hanya mengalirkan hobi, menulis gitu saja, mengalir gitu aja gitu, tapi belum dalam bentuk buku. Bahkan sebenarnya kalau menulis tentang sastra ini, puisi, seperti yang saya sebutkan tadi, itu Tan semenjak SMP saya sudah sanawiyah sudah mulai menulis, tapi ya tidak dipublikasikan, paling-paling coretan-coretan kecil dibaca, nanti disimpan, kadang dibuang gitu aja gitu. Tapi masih melekat gitu, masih ada ingat beberapa gitu kata tuh terekam gitu kan. Sehingga ketika kita menulis dia muncul sendirinya, mengalir gitu. Muncul aja dia. Itu kalau SD di kampung atau di Pekanbaru, madrasah di mana itu? Ceritanya kalau sejarah pendidikan, kalau SD di kampung di Desa Rempak, Kecamatan Siapit, Siak. Daerah Siak, Sungai Apit. MTS pun masih juga di Siak sampai di Alia gitu. Alia. Kuliah baru di Pekanbaru. Pekanbaru. Begitu Tan. Luar biasa. Boleh nggak saya tentu ingin mendengar salah satu tulisan yang sudah dibukukan di dalam kumpulan tunggal antologi puisi itu. Boleh. Kebetulan saya juga tadi sebelum kesini juga ada menyediakan buku. Ini buku ketiga saya. Sudah buku ketiga. Dan itu semua berbentuk puisi. Ini judulnya Memberi Nama Rindu. Baik, boleh saya baca satu judul ya? Saya ingin mendengar juga. Judulnya Rindu yang Dipohonkan. Akulah malam, jendela
taman kota, kamar-kamar kosong yang tumbuh. Kita sedang menunggu Februari dan musim mangga. Inginku kau tiba lebih awal, sebelum pagi memutik di kelopak mawar. Aku adalah rindu yang kau pohonkan dari air mata dan kepergian. Mungkin ini Tok Tan ya, sekilas saja satu buah puisi dari bukuku yang ada ini. Ya. Mungkin saya bacakan satu. Tadi judulnya Rindu yang Dipohonkan. Memang tak panjang. Mungkin cukuplah untuk sekadar saya peragakan dalam kesempatan ini membaca hasil karya saya. Apa tadi judulnya? Rindu? Rindu yang dipohonkan. Rindu yang dipohonkan. Rindu yang dipohonkan. Iya. Maknanya lebih dalam. Iya, rindu yang selalu tumbuh, Iya. mengakar. Mengakar. Itu di mana tuh terjadinya terciptanya inspirasi menulis puisi yang dibacakan tadi itu? Iya, inilah tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, Karena memang ada hubungannya hobi dengan touring, jalan-jalan. Terkadang sambil nyetir, ya, pikiran-pikiran sedang menerawang itu, melihat pemandangan-pemandangan kiri kanan. Itu munculnya ide-ide tuh, Tok Tan. Jadi ternyata tidak perlu rasanya kita harus bersembunyi, bersendiri, tidak perlu. Ternyata hanya dalam situasi yang bersahaja, nyantai, muncul ide-ide itu. Melihat pohon, melihat laut, sungai, itu kadang muncul aja bahasa-bahasa puisi gitu. Sehingga dia nanti tinggal mencurahkan dalam bentuk tulisan dan akhirnya menjelma dia dalam bentuk karya gitu. Kembali kepada masalah pegawai negeri sipil. Tahun berapa masuk pegawai negeri sipil? Saya termasuk lambat diangkat. Lambat. Tahun berapa tuh? Tahun 2007 baru TMT-nya. 2007. TMT itu? Tahun mulai bertugas gitu. Jadi untuk masa pensiun berapa tahun lagi? Kalau menyelesaikan umur hari ini, insya Allah kalau panjang umur adalah sekitar 15 tahun lagi lah. 15 kalau tahun. umur masih panjang. 8 tahun. Ada hal yang sangat menarik yang saya tahu. Itu kabarnya, ini kabarnya, tapi saya ingin cerita dari Bung Zamir sendiri. Anak kabarnya Hafiz ya? Alhamdulillah, Tok Tan. Anak saya yang kedua sekarang Hafiz, dan memang baru 3 tahun kemarin dia menimba ilmu di pondok pesantren yang ada di Siak. Sekarang dilanjutkannya di IBS yang ada di Kubang Kampar. Di Kubang Kampar. Alhamdulillah selama 3 tahun menimba ilmu, itu anak tersebut sudah bisa menghafal 10 juz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan targetnya kemarin tamat dari IBS nanti, insya Allah harapannya bisa menyelesaikan menghafal sebanyak 30 juz. Itu targetnya insya Allah. Insya Allah. Anak yang kedua itu. Anak yang pertama? Anak yang pertama sekarang sedang menimba ilmu, alhamdulillah berada di Turki. Turki. Oh begitu. Jadi yang pertama di Turki, kedua itu Hafiz juga? Yang pertama tidak. Tidak. Nah, tidak. Ngambil jurusan apa deh di Turki? Jurusan ilahiyat. Ilahiyat maksudnya? Jurusan agama juga. Agama, kemudian dia lebih banyak kepada filsafat pendidikan. Sudah berapa tahun di Turki dia? Sudah masuk tahun kedua, insya Allah. Tahun kedua. Jadi anak pertama di Turki, anak kedua Hafiz, anak ketiga masih sekolah? Anak ketiga masih sekarang di bangku SD kelas 4. Baru kelas 4. Berarti cocok lah, 15 tahun lagi baru pensiun ya? Mudah-mudahan kalau panjang umur Tok Tan. Saya rasa demikian dulu Bung Zamir, singkat, padat. Nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah.